Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Di pertemuan pertama dan di bab pertama itu menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah SWT artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir yang menjadi pegangan kita adalah kitab Al-Quran. Kita akan bahas yang pertama tentang kitab Taurat. Adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam, yang menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kaum Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman, yang diantaranya 1. Tiada Tuhan selain Allah. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Jangan mempersekutukan Allah. 4. Mensucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Dan keempat dari pokok ajaran ini masuk dalam kategori akidah. Selanjutnya yang kelima, hormati kedua orang tua. 6. Jangan membunuh. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersumpah palsu. Dan yang terakhir, jangan menginginkan milik orang lain. Dan keenam, ajaran ini masuk dalam kategori syariah. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi 150 surah yang tidak mengandung hukum-hukum tetapi berisi nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah SWT. Secara garis besar, ada 5 macam nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam. 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. 5. Nyanyian untuk raja. Tiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang memuat tentang keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tahu, kitab Injil dan Taurat sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia? Sejarah mencatat, sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba, dan isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi keempat kitab Injil di atas. Yang keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Dalam Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Intisari Al-Quran.
Al-Quran menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda, artinya Al-Quran berarti sebagai petunjuk. Yang kedua, Alkitab, artinya Al-Quran merupakan firman Allah yang dibukukan. Yang ketiga, As-Syifa, artinya Al-Quran sebagai obat. Yang keempat, Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan. Dan yang terakhir adalah Al-Furqan, yang berarti Al-Quran sebagai pembeda. Itulah nama-nama lain Al-Quran. Isi dalam Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan. 2, ibadah baik mahdhah atau ghairu mahdhah. 3, akhlak. 4, muamalah. 5, kisah. Dan 6, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran diantaranya: 1, sebagai petunjuk dan rahmat bagi yang beriman. 2, sebagai kitab suci terakhir dan terjaga keasliannya. 3, Al-Quran tidak tertandingi oleh ide-ide manusia. 4, membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.